Baik, terkait dengan tanda-tanda malam Lailatul Qadar, memang Rasulullah dalam beberapa hadis dia ada tanda-tanda konteksnya waktu, ada tanda-tanda konteksnya apa kondisi alam, ada tanda-tanda konteksnya dengan orangnya. Jadi 3 saja. Waktu Rasulullah menyebutkan di malam di 10 hari terakhir Ramadan. Kemudian beliau menyebutkan lagi di malam-malam ganjil. Kemudian beliau menyebutkan lagi malam 27, malam 29. Ya, itu disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hadis. Beliau mengatakan, iltamisuha fil ashr awakhir min Ramadan, fi tasi'ah tabqa, fi sabi'ah tabqa, fi khamisah tabqa. Rasulullah menyebutkan bisa malam 29, bisa malam 27, bisa malam 25. Atau kemudian dalam hadis lain beliau menyebutkan taharraw lailatul qadri fil witri min al-ashr awakhir. Carilah malam Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kan dari sini kita bisa mengetahuinya malam-malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ganjil. Nah, ini sudah ada garansi dari Nabi. Dari 10 malam Rasulullah mengatakan malam-malam ganjil. Kemudian beliau menyebutkan lagi malam 25, 27, 29. Bahkan beberapa orang sahabat, beberapa ulama ada yang pun mengatakan seringnya malam 29, seringnya malam 27. Makanya kalau di Mesir, ya, itu kalau bulan Ramadan beda dengan kita. Semakin akhir semakin penuh masjid. Itu bedanya di Mesir dengan di Indonesia. Alhamdulillah di Indonesia sekarang sudah mulai juga, ya. Kalau dulu kan sangat langka masjid mengadakan i'tikaf, sekarang sudah banyak. Kalau di Mesir semakin akhir itu masjid semakin penuh, terutama masjid-masjid yang besar, sendiri ya. Masjid-masjid yang situ ada imam-imam yang sangat bacaannya sangat bagus sekali, itu luar biasa. Itu bahkan kalau sudah masuk 10 malam terakhir itu, salat malam itu tarawih 1 juz, nanti qiyam 2 juz. Jadi 3 juz dalam semalam. Jadi 2 kali khatam tarawih, khatam qiyam. Jadi mulai malam 15 sudah qiyam dia 2 juz, nanti jumpa tuh malam ke-30 sama-sama sudah juz 30. Itu di beberapa tempat di Mesir, karena memang mereka sangat memahami sekali makna konteks malam Lailatul Qadar ini. Berlomba-lomba sampai ada masjid itu yang anak pernah sholat, ada masjid Bilal namanya, itu sampai ke taman-taman orang sholat. Ada masjid Amr bin As itu sampai ke terminal, saking memang sesak orang sholat di sana. Ya, masjid itu nggak muat lagi, sampai keluar sampai ke terminal. Anak cuma pernah sekali sendiri masjid Amr bin As itu, akhirnya trauma nggak mau ke sana lagi. Yang datang habis asar datang, itu sudah nggak kebagian tempat lagi. Sangat penuh, akhirnya ya sudahlah sekalinya aja di sini. Bagaimana orang Mesir sangat berlomba-lomba belajar malam Lailatul Qadar, terutama malam ganjil. Memang beda suasana. Kalau pas malam genap nggak terlalu di masjid, tapi ganjil penuh. Begitu sering ditemukan di Mesir. Maka yang pertama tadi kita lihat dari waktunya tadi. Cuma itu tadi yang ada kan. Bagaimana dengan konteks yang terjadi perbedaan kayak kita sekarang? Maka mau nggak mau kita payah sekarang, ya. Ini ganjil yang mana nanti yang pasnya? Yang pasnya ganjil versi Muhammadiyah, ternyata bukan Muhammadiyah saja, Arab Saudi juga beda dengan kita, Mesir juga beda dengan kita mulainya. Nah, ini dilema ketika ada perbedaan. Mau tidak mau, ya memang ya kita tetap fokus dengan keyakinan kita. Kita yakin puasa kita adalah sesuai dengan waktunya. Tapi kan kita tidak tahu malam Lailatul Qadar itu cuman sekali saja dia turunnya. Maka itu tadi, kalau daripada kita khawatir, ragu kita, ya sudah maksimalkan saja malam genap dan ganjilnya kita maksimalkan, karena kita tidak tahu kapan pastinya. Itu terkait dengan waktu. Kemudian terkait dengan tanda-tanda alam. Ini ada, dan tapi terkadang tidak Allah tampakkan bagi semua orang. Ya, karena kalau ditampakkan bagi semua orang akan apa istilahnya itu dari malam kayaknya sesuai tanda-tandanya nih, ya, atau tidak dirasakan oleh semua orang. Di sini sebutkan beberapa tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Yang pertama, udara dan angin sekitar terasa tenang.
Ini perasaan tiap hari tenang terus nih. Udara dan angin sekitar terasa tenang. Disebutkan oleh Rasulullah ya dalam hadis, Lailatul Qadri lailatun samhatun talaqatun la haratan wa la baridatan. Tusbihu syamsu sabihatuha dha'ifatun hamra. Jangan dari malam ya, malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kelembutan. Cerah, tidak begitu panas. Juga tidak begitu dingin. Pada pagi hari matahari bersinar lemah dan nampak kemerah-merahan. Ini tanda-tanda alam yang Allah berikan untuk menandakan bahwasanya masuk malam Lailatul Qadar. Pas malam tuh nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin, kemudian suasana sejuk hening, dan pagi harinya nampak ya matahari itu sinarnya tidak terlalu terang dan nampak agak kemerah-merahan. Kemudian yang lainnya termasuk faktor alam juga, Rasulullah menyebutkan matahari akan terbit pada harinya dalam keadaan jernih, tidak ada sinar. Rasulullah mengatakan subuh hari dari malam Lailatul Qadar matahari terbit tanpa sinar, seolah-olah mirip bejana hingga matahari itu naik. Ya, ini faktor alam yang memang bisa disaksikan oleh banyak orang, walaupun terkadang banyak mirip-mirip juga. Nanti tanggal 21 kayak gitu juga, nanti pas tanggal 23 kayaknya sama juga. Ya makanya kita tidak bisa memastikan. Tapi kemudian ada yang konteksnya ini orang-orang khusus, itu kepada orangnya. Ada orang yang kemudian Allah berikan baginya mimpi. Ya, di sini disebutkan dalam malam dia mimpi sebagaimana terjadi pada sebagian sahabat. Ya, ada yang kemudian dalam satu kisah, Allah alam apakah sahabat atau salafus saleh, beliau melihat ketika malam itu pohon-pohon dan semuanya sujud. Itu dia yang nampak, yang lain nggak nampak. Ya, yang nampak dia saja, yang lain tidak nampak. Nyata. Jadi ada yang nampak nyata, ada yang nampak dalam mimpi. Ada yang nampak dalam mimpi, nampak sama dia yang berbeda misalnya, atau ada tanda-tanda yang Allah berikan bagi dirinya. Ada yang nampak memang dia saja nampak secara nyata, walaupun ini hanya untuk orang-orang khusus saja. Ya, ini terkait dengan ciri-ciri faktor alam. Ya, nah ciri-ciri berikutnya, dan ini konteksnya sifatnya umum, tidak hanya malam Lailatul Qadar, yaitu suksesnya Ramadan seorang ditandai dengan adanya perubahan yang lebih baik ketika dia sudah keluar dari bulan Ramadan. Ya, ada puasa ular, ada puasa kupu-kupu. Jangan sampai kita yang menjadi puasa ular. Ular itu kan dia kalau ingin ganti kulit harus puasa. Dia makan, habis itu dia berdiam diri, nggak makan-makan selama berapa hari untuk ganti kulit. Tapi setelah dilaluinya, apakah ada perubahan dari ular? Tidak. Namanya tetap ular juga, bentuknya tetap sama juga, bentuk yang kemarin juga ular juga, peranainya sama juga, masih buas juga. Maka jangan sampai puasa kayak puasa ular. Memang dia berpuasa menahan lapar segala macam, tapi keluar Ramadan masih dia juga, nggak ada yang berubah. Tapi sebagai kita puasa itu puasanya ular, ya bukan kupu, maksud puasa ular. Ular ketika dia akan menjadi kupu-kupu, dia berpuasa dengan dia menjadi kepompong. Selesai dia berpuasa selama Allah alam berapa hari kepompong itu, ketika dia keluar semua berubah dari dirinya. Namanya berubah, tadinya ular jadi kupu-kupu. Fisiknya juga berubah. Ya, tadinya jalan merayap kemudian bisa terbang. Kemudian kebiasaannya berubah. Yang tadinya suka makan daun segala macam, setelah jadi kupu-kupu dia menghisap madu. Maka sebisa mungkin kita puasa itu seperti puasanya ular, jangan seperti puasa ular. Dan diantara tanda sukses Ramadan seorang itu ada perubahan dari dalam dirinya setelah Ramadan, perubahan ke arah yang lebih baik, dan itu bisa jadi juga tanda-tanda dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Baik, mungkin itu satu ya, terkait dengan ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Maka dan itu tadi kita tahunya paginya, dia satu ya, tahunya paginya.
Kalau malam bisa, ini malam Lailatul Qadar nih. Bisa kan? Kita tahunya paginya. Karena memang itu tadi, dia menjadi rahasia bagi Allah. Karena kalau nampaknya pas malam, orang malam Lailatul Qadar kayak gerhana, misalnya gerhana bulan, gerhana matahari, orang langsung udah nunggu info aja. Mungkin kalau kayak gitu TV sibuk mungkin ya, melihat alam untuk menandakan malam Lailatul Qadar, langsung keluar berita semua. Malam ini malam Lailatul Qadar, ayo semua beribadah. Kalau kejadiannya malam, tapi baru nampak pas paginya. Tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, udaranya sejuk, kondisi tenang, matahari. Kalau nampak pagi dari malam gak ibadah, lewat udah. Malam Lailatul Qadar ternyata dari malam kayaknya ciri-cirinya pas. Udah pas pula lagi malam 27 atau 29, itu semakin menguatkan sekali. Tahun besok lagi berarti. Ya kalau sudah terlewat. Baik, mungkin itu. Ada pertanyaan lain? Dari ustazah mungkin? Oh, nggak ada balasan berarti tidak ada mungkin. Baik, ya kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya, khususnya bagi anak pribadi. Mohon maaf kalau ada perkataan yang tidak pada tempatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.